Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah karunia roh bukan untuk pamer, tapi untuk membangun jemaat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Korintus 14 ayat 10 sampai ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Namun, jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Korintus 14, ayat 10 sampai ayat 12, di mana Paulus menjelaskan mengenai penggunaan karunia-karunia roh di dalam gereja. Ia menekankan, bahwa sama seperti berbagai bahasa di dunia, hanya bermakna jika dipahami, prinsip yang sama berlaku untuk karunia-karunia rohani, khususnya berbicara dalam bahasa lidah. Agar gereja berfungsi dengan sempurna, penggunaan karunia-karunia roh itu harus bertujuan untuk membangun jemaat. Paulus menggarisbawahi bahwa karunia-karunia roh harus digunakan dengan cara-cara yang membangun gereja, menumbuhkan pengertian, dan untuk saling membangun. Bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini menyoroti perlunya komunikasi yang jelas dan mudah dipahami dalam ibadah dan pelayanan, yang memastikan bahwa semua anggota dikuatkan dan dipersatukan dalam iman mereka. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Firman Tuhan hari ini menyoroti pentingnya menggunakan karunia-karunia roh, dengan cara yang dapat dipahami dan bermanfaat bagi gereja. Ini berarti, kita menyadari bahwa karunia rohani tidak digunakan untuk penonjolan diri, atau bukan untuk mengesankan orang lain, bahwa kita memiliki kelebihan dibandingkan mereka. Sebaliknya, karunia-karunia roh ini diberikan oleh Tuhan untuk membangun, mendorong, dan memperkuat komunitas gereja. Untuk menerapkannya dalam pergumulan iman kita sehari-hari, kita harus: pertama, gunakan karunia roh dengan cara yang meningkatkan pemahaman iman dan untuk membangun gereja. Baik itu karunia untuk berbicara dalam bahasa roh, bernubuat, atau mengajar, pastikan bahwa pesannya bisa ditangkap secara jelas dan mudah dipahami, sehingga bermanfaat bagi semua orang. Kedua, lakukan pendekatan terhadap karunia rohani dengan hati yang fokus untuk melayani, yang bertujuan untuk mengangkat dan mendukung orang lain. Ini dapat melibatkan partisipasi dalam pelayanan, memberikan nasihat, atau memberikan bantuan praktis kepada mereka yang membutuhkan. Ketiga, hindari menggunakan karunia rohani untuk mencari perhatian atau pengakuan dari orang lain. Sebaliknya, gunakanlah dengan kerendahan hati, dengan menyadari bahwa tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan dan membangun komunitas gereja, bukan untuk menyombongkan diri. Keempat, bantu sesama saudara seiman untuk mengenali dan menggunakan karunia roh yang mereka miliki untuk kebaikan bersama. Bina lingkungan di mana setiap orang merasa terdorong untuk menyumbangkan karunia unik mereka masing-masing, apakah sebagai penyanyi, pemain musik, pelayan multimedia, penerima tamu, yang disinergikan untuk mengedifikasi gereja kita. Dengan berfokus pada prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan komunitas gereja yang kuat, bersatu, dan mencerminkan kasih dan tujuan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berbagai karunia yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Roh Kudus. Bantulah kami untuk menggunakan karunia-karunia ini bukan untuk kemuliaan kami sendiri, tetapi untuk membangun dan memperkuat komunitas gereja kami. Berilah kami hikmat dan kerendahan hati untuk berbicara dan bertindak, dengan cara yang meningkatkan pengertian dan persatuan. Semoga penggunaan karunia rohani kami selalu mencerminkan kasih-Mu, dan berfungsi untuk saling mendukung dan saling menguatkan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.